Halo teman-teman, saya Marsanda Cianti akan menjelaskan topik tentang bullying pada remaja. Dosen pengajar Budindia Infantarina. Definisi: perbuatan negatif atau perilaku agresif yang berasal dari satu orang atau lebih yang dilakukan secara berulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah. Bisa terjadi dalam bentuk verbal, kata-kata, misalkan ejekan nama, ancaman, dan sebagainya. Fisik misalnya memukul, atau psikologis misalnya gosip, tidak dianggap atau dikucilkan. Bentuk bullying: bentuk fisik memukul, mendorong, meninju, menjegal, menghancurkan barang, dan mengancam secara fisik. Bentuk psikologis: menyebar gosip, gurauan yang menyakitkan, mengisolasi, menyuruh orang lain untuk mengucilkan dan menghancurkan reputasi. Bentuk verbal: menghina, menyindir, memberi julukan, membentak, dan mempermalukan. Cyberbullying: mengirim foto atau SMS yang memalukan melalui ponsel. Kapan dan di mana saja bullying bisa terjadi? Di tempat situasi pengawasan yang kurang seperti kamar mandi sekolah dan jalan masuk ke kelas. Yang kedua, tempat yang tidak diawasi. Dan yang ketiga, di dalam kelas saat guru tidak ada. Kemudian yang keempat, saat terjadi interaksi agresif, fisik, dan verbal. Yang kelima, di luar halaman sekolah. Kemudian ada dampak bullying terhadap pelaku. Yang pertama, timbul perilaku kekerasan pada jenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua, pelaku cenderung agresif dan terlibat dalam geng serta aktivitas kenakalan lain. Dan yang terakhir, rentan terlibat dalam kasus kriminal pada usia remaja. Wah, sayang banget kan? Kemudian dampak bullying pada korban: merasa tidak aman dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan takut akan menjadi korban selanjutnya. Dan jika terjadi di sekolah, maka anak tidak ingin pergi ke sekolah. Dampak bullying pada remaja: masalah emosi dan perilaku, kesulitan belajar, perilaku berisiko tinggi, perkelahian, melawan hukum, memakai obat-obatan, dan zat terlarang. Kemudian yang terakhir, perasaan putus asa serta bunuh diri sehingga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup remaja. Faktor yang berpengaruh yaitu faktor eksternal, lingkungan hidup yang keras, kultur, masalah psikososial, dan sebagainya. Faktor tersebut juga berperan dalam menentukan apakah remaja berisiko untuk menjadi pelaku atau korban bullying. Yang kedua ada faktor eksternal, lingkungan yang keras, kultur, masalah psikososial, dan sebagainya. Faktor tersebut juga berperan dalam menentukan apakah remaja berisiko untuk menjadi pelaku atau korban bullying. Cara menangani bullying: yang pertama, identifikasi perilaku bullying sejak dini. Yang kedua, adakah diskusi kelompok untuk membahas bullying. Yang ketiga, mencapai kesepakatan tentang bullying dan cara intervensi. Yang terakhir, memberi contoh perilaku positif. Terima kasih.